Hai Sobat Laskaraya, kembali lagi di Laskaraya Talk, Suara Membangun Karya. Oke, di episode 4 kali ini kita akan membahas tentang ruang cerita mahasiswa di kampus ngapain aja sih. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi YouTube BEM KM UNP agar tidak ketinggalan video baru dari BEM KM UNP. Serta jangan lupa untuk follow Instagram BEM KM UNP karena ada informasi menarik yang bakal di-share. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Ihsanul Fadli, biasa dipanggil Ihsan, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara 2021. Nah, di BMKM UNP sendiri ini, aku sebagai angkatan muda di Kementerian Komunikasi Informasi BMKM UNP. Nah, untuk episode 4 ini siapa sih narasumber yang kita undang? Nah, pada episode 4 kali ini kita mengundang salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mempunyai banyak prestasi, diantaranya seperti penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI, mahasiswa berprestasi FMIPA UNP 2022, dan beberapa prestasi lainnya seperti juara satu Lomba BEM Debat Competition 2021. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada episode 4 kali ini, yaitu Bang Real Fandi. Halo Bang, apa kabar Bang? Ya, halo Isan. Alhamdulillah sehat Isan. Oke Bang, bisa disapa dulu penontonnya nih Bang, sekalian memperkenalkan diri. Oke, terima kasih ya Isan. Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Real Fandi, teman-teman biasa panggil Real. Dan sekarang kesibukanku sebagai mahasiswa semester 7 di jurusan Kimia, program studi pendidikan kimia Universitas Negeri Padang, angkatan 2019. Oke teman-teman semuanya. Jadi narasumber kita pada episode 4 kali ini adalah Bang Real Fandi atau bisa dipanggil Bang Real dari jurusan Kimia 2019. Oke, sesuai perkenalan tadi, Bang Real ini merupakan penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bang, bisa nggak dijelasin sedikit tips and trick atau motivasi atau cara-cara buat dapatin beasiswa nih buat teman-teman semuanya yang mau atau yang lagi cari beasiswa Bang. Bisa dikasih tips and triknya gitu Bang. Jadi kalau bagi aku untuk mendapatkan beasiswa tuh simpel aja sih. Yang pertama tuh kita harus kepoin dulu dong beasiswa kita mau apa. Kita mau apply beasiswa ini, tapi kita harus tahu dong beasiswanya seperti apa. Mulai dari prosedur pendaftarannya apa saja, persyaratannya apa saja, dan juga benefit yang kita dapatkan dari beasiswa itu apa saja. Dan yang kedua, setelah kita tahu ternyata info yang telah kita dapatkan itu cukup untuk persyaratan dengan kita, ya lakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Apakah nanti beasiswanya memerlukan esai, memerlukan surat rekomendasi atau apa, itu usahakan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, jangan lupa tentunya berdoa, mohon arahan kepada Tuhan dan juga minta restu kepada orang tua supaya bisa terkabul di beasiswa yang kita apply tersebut. Nah, teman-teman semuanya bisa dicatat nih sesuai yang disampaikan Bang Real tadi, tips and triknya atau cara-cara nih biar bisa dapetin beasiswa. Tentunya pasti mencari-cari informasi teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa dicatat ya. Jadi apa saja nih kesibukan Bang Real sendiri selain aktif perkuliahan dan apa aja kegiatan yang dilakukan saat ini? Oke, San. Jadi seperti ini, sebagai mahasiswa semester 7, apalagi yang program studi pendidikan ya. Kesibukan Abang sekarang sama dengan teman yang lain, yaitu lagi nyusun juga dan lagi melaksanakan program praktek lapangan, yaitu PL di salah satu SMA yang ada di Kota Padang. Kalau di kampus kesibukannya itu masih aktif juga berorganisasi, yaitu menjadi kepala dari staf advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, dan juga menjadi salah satu volunteer di Pusat Informasi Konseling Remaja Bukit Gado-Gado. Cukup sibuk juga ya Bang, selain semester 7 yang bisa dibilang sedang sibuk-sibuknya nyusun skripsi, dibarengi dengan kegiatan seperti volunteer ataupun organisasi lainnya di kampus. Oke, langsung aja nih Bang, kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Abang apa saja nih hal yang perlu dilakukan mahasiswa selagi menjadi mahasiswa? Menurut Bang Fandi gimana tuh? Sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan ataupun prestasi.
Oke, yang pertama menurut saya yang perlu kita persiapkan sebagai mahasiswa intinya jangan menjadi mahasiswa yang monoton saja. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu saja, pergi kuliah terus pulang, pergi kuliah pulang begitu saja. Padahal sejatinya kalau sebagai mahasiswa banyak hal yang perlu kita upgrade, mulai dari kemampuan diri, wawasan dan juga skill yang perlu kita tingkatkan di sini. Karena kalau kita tidak memiliki hal itu semua, katanya kalau dalam beberapa buku yang saya baca itu akan menyusahkan kita untuk menempuh dunia kerja nantinya. Banyak hal yang ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tiga hal tadi. Yang pertama salah satunya dengan berorganisasi. Dengan organisasi skill kita bisa dilatih mulai dari public speaking, relasi kita juga terlatih, mulai dari bagaimana kemampuan kita manajemen waktu dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah backup semuanya ya di dalam berorganisasi. Yang kedua, jangan sungkan untuk mencari relasi ataupun menambah relasi baru dengan berbagai kegiatan, mulai dari ikut lomba. Dengan mengikuti kegiatan lomba, saya rasa itu juga sudah menambah ruang bagi kita untuk dapat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dan juga menemukan orang-orang baru dengan keunikan-keunikan yang belum tentu kita dapatkan pada suasana awal. Seperti itu. Jadi selain aktif di perkuliahan, jadi kita bisa ikut organisasi untuk menambah soft skill maupun relasi pertemanan teman-teman semuanya. Jadi apa nih Bang motivasi untuk bisa aktif mengikuti banyak kegiatan saat menjadi mahasiswa, atau gimana akhirnya nih Bang Fandi bisa aktif saat kuliah, biar jadi motivasi juga buat teman-teman semuanya yang masih bingung mau jadi mahasiswa kupu-kupu aja atau aktif nih berorganisasi gitu. Oke, sebenarnya simpel. Kenapa saya sampai hari ini bisa aktif gitu kan? Karena awalnya saya jujur, saya tidak pernah untuk menginginkan kuliah di UNP. Saya punya cita-cita lain, saya punya harapan yang tinggi untuk Iya. bisa kuliah di salah satu top 10 yang ada di Indonesia. Tapi saya mungkin ada beberapa kendala yang memungkinkan saya untuk bisa kuliah di sana. Akhirnya saya bisa berkuliah di sini. Dan juga saya merasa jurusan saya itu lumayan rumit dibandingkan teman-teman. Saya kuliah di jurusan kimia. Rata-rata anak SMA kalau ditanya kimia pasti jawabannya sulit gitu. Iya. Nah, saya juga bukanlah mahasiswa yang ketika dosen menjelaskan saya bisa paham dengan begitu cepat tentang materi pada hari ini seperti materi kimia seperti itu kan. Iya. Jadi saya merasa kalau saya hanya fokus kepada akademik saja, saya hanya terfokus kepada perkuliahan saja, itu tidak akan membuat orang-orang kenal dengan saya. Dosen-dosen tidak akan tahu dengan saya. Makanya saya mencari celah yang lain bagaimana orang-orang bisa tahu dengan saya. Salah satunya saya akan menggali skill yang saya punya untuk bisa mengupgrade, untuk bisa menemukan hal yang baru. Salah satunya yaitu kemampuan public speaking yang terus saya asah. Akhirnya dengan beberapa kali kegiatan ataupun lomba, itu yang akan membuat saya akhirnya dengan ikut berbagai kegiatan seperti lomba debat, itu membuat saya bisa dikenal oleh beberapa dosen. Teman-teman juga banyak kenal, bahkan di angkatan saya rata-rata pada tahu oh Real tuh ternyata anak debat. Seperti itu kegiatan yang saya mulai. Jadi teman-teman semuanya dapat kita simpulkan motivasi dari Bang Real ini untuk aktif di kegiatan kampus itu agar bisa melatih soft skill yang dipunya, atau juga bisa nih agar dikenal oleh teman-teman ataupun dosen di kampus gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa tips untuk teman-teman mahasiswa agar bisa mengembangkan dirinya itu lebih baik lagi dari saat ini pada perkuliahan ataupun saat menjadi mahasiswa ini? Oke, tips and trick bagi teman-teman semua. Yang pertama itu tentunya kenali passion diri sendiri. Kenali passion itu apakah teman-teman unggulnya di bidang A, unggulnya di bidang B, unggulnya di bidang C. Maka cari tempat ataupun wadah yang bisa menggali potensi tersebut. Apakah di UKM ini, di UKM itu. Maka ketika teman-teman sudah merasakan saya unggulnya di passion ini, saya masuk ke UKM ini, otomatis itu akan memberikan rasa nyaman bagi teman-teman itu sendiri untuk dalam pengembangan skill yang dimiliki. Yang kedua, tentunya cari teman yang bisa diajak untuk bisa hal-hal yang baru, mengasah hal-hal yang baru. Karena lingkungan menjadi faktor terpenting dalam pengembangan diri. Karena kalau kita dibekali dengan lingkungan yang kotor, otomatis kita mau tidak mau juga akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Tetapi kalau teman-teman bisa menemukan lingkungan yang positif, teman-teman yang juga kompetitif, tentu teman-teman akan bergairah untuk bisa ikut terlibat seperti orang-orang tersebut. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah temukan passion, yang kedua yaitu cari lingkungan yang bisa membuat nyaman. Seperti itu menurut aku.
Nah itu dia teman-teman tipsnya. Jadi dikenali dulu passion dari diri teman-teman semuanya. Terus aktif untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan passion. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan Abang nih aktif nih di berbagai macam kegiatan di kampus, aktif juga ikut perlombaan. Mungkin bagaimana cara Abang membagi waktu antara perkuliahan, terus organisasi maupun ikut perlombaan? Gimana tips and trick membagi waktunya Bang? Oke, jadi begini San, kalau dari beberapa pemateri di seminar motivasi ya, mereka sangat merekomendasikan kita untuk membuat schedule harian, mulai dari jam 1 sampai jam 2 kegiatannya ngapain, jam 2 sampai jam 3 ngapain gitu kan. Tapi bagi aku sendiri, karena aku orang yang nggak bisa terkekang, nggak bisa terikat oleh waktu, jadi aku akan memilih hal-hal yang lain. Jadi yang aku lakukan dalam manajemen waktu tersebut yaitu saya akan memilih hal-hal yang prioritas. Misalkan dalam satu hari itu ada 3 agenda. Jadi saya akan membagi hari tersebut untuk kegiatan. Misalkan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih urgent terlebih dahulu itu akan didahulukan. Dan terkait dengan membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, kuliah dengan lomba, itu harus dibagi secara efektif. Karena kuliah itu hal yang paling penting bagi kita. Tapi kalau tanpa organisasi itu rasanya hambar, Iya. apalagi tanpa kompetisi seperti itu. Jadi bagi aku untuk membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, pada saat waktu kuliah tuh kita benar-benar melaksanakan kuliah secara efektif. Kita nggak bisa menjadi orang yang multitasking. Artinya Iya. ketika kuliah kita harus rapat, ketika kuliah kita harus bikin tugas organisasi, itu nggak bagi aku gitu. Tapi kalau ketika kuliah ya badan dan pikiran tuh harus untuk kuliah, bukan untuk organisasi seperti itu. Nah, untuk kompetisi biasanya kalau lomba tuh saya mengikutinya di Sabtu Minggu. Artinya, ketika teman-teman saya Sabtu Minggu digunakan untuk healing, untuk pergi bareng, kita harus bisa merelakan waktu tersebut. Kita nggak bisa dong, ketika kita ingin maju selangkah, ya kita nggak ada pengorbanan, ya seperti itu nggak akan bisa. Intinya kalau kita ingin menjadi yang banyak hal yang akan kita garap, harus ada juga hal-hal yang kita korbankan. Antara waktu bermain kita, waktu tiduran kita, atau waktu pokoknya me time kita itu dikurangin. Lebih banyak hal-hal yang produktif gitu. Nah, menurut Bang Real Fandi sendiri, sekarang kan lagi banyak nih kata yang dijumpai. Setiap orang itu kan finishnya berbeda-beda. Mungkin Bang Fandi sendiri bisa menjelasin atau ngasih pendapat tentang hal tersebut. Karena banyak sekali nih mahasiswa atau teman-teman kita ini yang risau akan hal tersebut. Khususnya bagi teman-teman kita yang aktif di berbagai macam kegiatan organisasi atau kompetisi yang diikuti, tapi takut lama menyelesaikan perkuliahan gitu. Takut tambah nih semesternya gitu. Sebagai seorang mahasiswa semester 7, aku juga merasakan hal yang sama. Setiap orang akan memiliki masa yang berbeda-beda. Apalagi kalau quotes yang paling laris di kalangan mahasiswa itu adalah wisuda di waktu yang tepat atau wisuda tepat waktu. Yeah. Nah, bagi aku sebenarnya simpel. Kita nggak bisa mematok unggulan dari seseorang itu dari kapan dia wisuda, kapan dia sempro, seperti itu kan. Iya, betul. Kesuksesan seseorang itu tidak dilihat apakah dia wisuda tepat waktu atau wisuda di waktu yang tepat. Karena setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Indikator keunggulan, indikator kesuksesan antara Ihsan dengan Abang pasti akan berbeda. Iya. Mungkin bagi Abang sukses itu ketika bisa mendapatkan gaji seperti segini, bisa kerja di sini, bahkan bisa memberangkatkan orang tua umroh. Itu mungkin indikator sukses bagi Abang. Tapi belum tentu bagi Ihsan akan sama. Jadi ketika kita bahas terkait dengan perkuliahan, dengan kesibukan yang berbeda-beda, oke, mungkin teman yang ini sempronya duluan, wisudanya duluan. Tapi mereka, mohon maaf, mungkin kesibukan lainnya nggak ada, cuma terfokus kepada kuliah saja. Beda dengan kita mungkin selangkah lebih maju dari teman-teman. Kita mungkin, oke, wisuda kita agak beda beberapa bulan dari teman tersebut. Kita juga kuliahnya nggak cuman untuk kuliah doang, kita juga ada kegiatan lain. Apakah seperti ini kita berorganisasi, ikut volunteeran, ikut kompetisi, yang juga kita harus bisa merelakan yang tadi. Tapi bukan berarti ketika kita ikut organisasi, ikut kompetisi dan juga berkuliah dan kita akan bisa telat menyelesaikan. Enggak, menurut saya enggak seperti itu. Jadi bagi kita untuk sebagai mahasiswa, bagaimana bisa menyelesaikan tersebut, ya tentunya harus bisa
memanage waktu. Kita harus bisa memilih hal-hal yang diprioritaskan terlebih dahulu. Jangan ketika kita masuk ke organisasi ya fokusnya di situ aja, mentoknya sampai-sampai kita lupa kuliah. Kita bisa melupakan tugas-tugas yang diberikan, enggak. Karena tujuan utama kita kuliah di sekolah, dikuliahkan oleh orang tua, jauh-jauh pergi merantau ke Kota Padang ya untuk kuliah, selesaikan untuk kuliahnya, tapi harus diisi dengan kegiatan lain seperti itu. Nah, itu dia teman-teman sesuai penjelasan Bang Fandi tadi. Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut untuk ikut aktif di kegiatan organisasi ataupun ikut berbagai macam kegiatan perlombaan. Jadi kita harus bisa memanage waktu agar perkuliahan dan kegiatan yang kita ikuti itu tidak bentrok gitu teman-teman semuanya. Nah, tadi kan sekilas kita udah membahas tentang beasiswa unggulan. Mungkin mau ditanya lagi nih Bang, bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu banget atau kepo bagaimana cara menerima beasiswa unggulan. Bisa Bang jelasin nggak tentang mungkin bagaimana sistemnya, apa aja syarat-syaratnya, mungkin mahasiswa semester berapa nih yang bisa menerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud sendiri. Bisa Bang jelasin gitu? Oke. Jadi begini San, beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan di bawah pimpinan Puslapdikbud namanya. Jadi beasiswa ini mencakup 3 jenjang untuk S1, S2 dan juga S3. Yang mana beasiswa ini ada 2 kategori. Kategori yang pertama untuk mahasiswa umum berprestasi, artinya kita semuanya bisa mendapatkan. Yang kedua itu untuk pegawai Kemendikbud. Nah, untuk kriterianya sendiri itu kalau untuk mahasiswa itu maksimal semester 3. Artinya kita bisa mendaftar pada saat semester 1 atau semester 3 karena bukanya sekali setahun. Nah, yang kedua, kita disuruh untuk tahapan pada tahap pertama itu ada tahap administrasi. Tahap administrasi itu kita disuruh untuk membuat esai. Yang mana esai itu menceritakan tentang diri kita. Kan biasanya kalau di tahun 2019 itu sampai tahun 2021 kemarin ya, judul esai kita tuh Aku Generasi Unggul Indonesia. Disitulah kita bebas bercerita apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi unggul Indonesia. Tapi tahun ini ternyata judul esainya baru lagi. Kita disuruh bikin bikin esai dengan judul Kontribusiku sebagai Generasi Unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ya, di situ bebas kita bercerita. Yang mana esainya ini beda dengan esai ilmiah ya, harus pakai sumber dan sebagainya. Tapi ini memang fair menceritakan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, selain itu kita disuruh untuk membuat beberapa surat rekomendasi, minta surat rekomendasi pada dosen atau siapa, dan syarat mutlaknya kita tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain. Apakah itu beasiswa dari yayasan, beasiswa dari kampus, dan juga beasiswa dari Kemendikbud itu sendiri. Itu yang terkait dengan syarat. Nah, apa saja yang kita dapatkan dari beasiswa unggulan itu ada tiga komponen. Komponen yang pertama itu adalah kita akan didanai biaya UKT-nya. Biaya UKT berapapun UKT kita selagi masih berstatus sebagai awardee beasiswa unggulan, itu akan ditanggung oleh pihak Kemendikbud. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dikasih biaya bulanan. Biaya bulanan itu juga lumayan besar dibandingkan teman-teman penerima KIP, kalau nggak salah saya. Yang ketiga, kita dikasih juga tunjangan buku. Buku itu sekali setahun akan diberikan. Untuk pemberiannya itu ya sekali setahun baru dikasih oleh pihak Kemendikbud. Dan kira-kira untuk persentase kelulusannya itu setahu saya di tahun 2020 ya, jumlah pendaftar itu 200.000 orang. 200.000 orang mahasiswa dan mahasiswa seluruh Indonesia. Tapi yang menjadi penerimanya itu nggak sampai sekitar 10%. Cuman dari 200.000 orang ternyata yang lolos 10.000. Bayangkan begitu kompetitif dan persaingan yang begitu ketat di beasiswa unggulan Kemendikbud. Dan tuntutan kita tuh sebenarnya beda dari beasiswa lain. Kalau beasiswa lain kan ada sekali setahun kita harus mendaftar lagi atau registrasi lagi. Tapi kalau kita ketika sekali mendapat, alhamdulillah kita akan ditanggung sampai wisuda. Misalkan ketika saya dapat beasiswa di S1, nanti akan mendapatkan sampai tamat di wisuda S1. Nggak dilanjutkan sampai S2, S3 gitu. Tapi kalau mau dapat di S2 lagi, ya daftar lagi seperti itu. Nah, tuntutannya di sini kita nggak disuruh harus kerja, kita nggak terikat seperti itu. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah pelaporan biaya uang kuliah. Setelah uang itu dikasih oleh pihak Kemendikbud, pihak pemerintah, kita harus melaporkan bukti pembayaran kita. Apakah nanti kita ketika kita bayar ke bank, ya bukti pembayaran ke bank itu kita upload. Yang kedua, nilai kita nggak boleh di bawah 3. Nggak boleh di bawah 3. Kalau kita sampai nilai kita di bawah IP kita di bawah 3,0, maka nanti akan dilakukan pemotongan beasiswa. Dan yang terakhir, kita harus betah di jurusan, nggak boleh pindah. Nggak boleh pindah jurusan. Nggak boleh putus.
atau nggak boleh di DO. Karena kalau sampai hal itu terjadi, yang akan kita dapatkan yaitu mengganti 2 kali lipat uang negara yang telah kita terima. Mengganti 2 kali Misalkan lipat. kontrak saya itu sekitaran 140 juta. Jadi saya harus mengganti 280 juta. Seperti itu yang diminta oleh pemerintah. Nah, mungkin sampai di sini aja video episode 4 Laskar Rakyat Talk ini. Mungkin ada nih closing statement dari Bang Fandi, bisa disampaikan kepada penonton di rumah gitu. Oke teman-teman, sedikit dari saya yaitu jadi mahasiswa janganlah hidup dengan monoton. Kuliah, pulang, seperti itu saja. Tetapi masa perkuliahan akan lebih berwarna ketika kita bisa mengisi dengan berbagai kegiatan. Itu aja. Oke teman-teman, sampai di sini episode 4 kali ini. Terima kasih kepada Bang Fandi yang telah bisa hadir menjadi narasumber. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe YouTube BEM KM UNP, nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram BEM KM UNP, karena bakal ada info-info menarik yang bakal di-share. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran dan kritik, bisa langsung saja di drop saran atau kritiknya di kolom komentar. Saya Salman Fadli, pamit undur diri dan sampai jumpa.